Haleluya, puji Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Masih Adakah Kasih Itu? Terambil dalam Wahyu 2 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wahyu 2 ayat yang keempat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, karena jemaat di Efesus telah meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Tuhan. Kata telah meninggalkan dalam ayat ini dalam bahasa aslinya memakai kata apiemi, yang juga sama pengertiannya dalam 1 Korintus 7 ayat 11, artinya menceraikan. Layaknya seorang suami menceraikan dan meninggalkan istrinya ataupun sebaliknya, kira-kira seperti itulah keadaan jemaat di Efesus ketika mereka meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Tuhan. Kata yang semula dalam ayat ini juga menggunakan kata protos, yang artinya yang utama, terutama, awal, ataupun juga mula-mula. Kenapa semula? Kenapa menggunakan kata kasih-Mu yang semula? Ini semua berawal dari kisah penyembahan berhala yang dilakukan oleh Efesus dan beberapa kota dan negara lain kepada Dewi Artemis. Mereka meraih keuntungan dengan mereka membuat tempat-tempat penyembahan berhala dari perak, seperti candi-candi dan lain sebagainya. Ketika mereka menjual itu, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa untuk kota mereka. Dan ketika Paulus datang ke kota ini untuk menginjil dan memberitakan firman Tuhan, seketika itu juga mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Mereka meninggalkan setiap berhala-berhala, setiap keuntungan-keuntungan mereka untuk datang kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Namun sangat-sangat disayangkan, sekitar 44 tahun kemudian, kota ini kembali kepada penyembahan berhala mereka. Mereka kembali membuat kuil-kuil, mereka kembali mengambil keuntungan dari setiap penyembahan berhala mereka. Oleh sebab itu juga Tuhan menegur keras kota ini. Dalam ayat yang kelima mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita meninggalkan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita kehilangan rasa kagum akan Tuhan. Sehingga pernyataan dalam ayat ini tentang aku mencela engkau tidak datang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi malah kita tetap mempertahankan setiap kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang semula. Kasih yang dimana benar-benar kagum dan cinta akan Tuhan. Biarlah itu tetap terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kekidian itu tidak akan pernah diambil dari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apa yang membuat seseorang bisa kehilangan kasihnya kepada Tuhan? Yaitu adalah keinginan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19-21, di situ ada berbagai macam keinginan-keinginan daging. Keinginan daging ini sama artinya juga dengan keinginan duniawi. Kita tahu bersama dalam Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Artinya ketika kita terus mengikuti keinginan daging kita bisa kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Salah satu contoh kisah di Alkitab yang menceritakan di mana dia mengikuti keinginan dagingnya sehingga dia kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Yunus. Kita tahu bersama kisah tokoh Alkitab ini yang dimana dia diberikan mandat oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan di kota Niniwe. Tetapi dalam perjalanannya dia lari dari panggilan Tuhan. Dia mengikuti keinginan dagingnya dan pergi ke Tarsis. Dan kita lihat bersama ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan, ketika Yunus tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya, ada dampak atau akibat yang dia terima, yaitu adalah ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam. Kita lihat di mana ketika kita lari dari panggilan Tuhan, ketika kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan dan mengikuti setiap keinginan daging kita,
ada dampak dan akibat yang kita terima. Dampak dan akibat ini kita terima agar supaya kita bertobat, agar supaya kita kembali kepada Tuhan dan sadar akan perbuatan-perbuatan kita. Ketika Yunus sadar akan perbuatannya yang salah, dia bertobat kepada Tuhan, dia minta ampun dan dia kembali kepada kasihnya kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Dia dibebaskan oleh Tuhan dan dikeluarkan dari perut ikan tersebut dan menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk memberitakan pertobatan di kota Niniwe. Maka dari itu, marilah kita tetap mempertahankan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Kita tetap mencintai Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita lari dari kasih Tuhan. Karena kita tahu bersama ketika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dengan Tuhan kita mampu melakukan hal-hal yang besar dan kita akan menerima mujizat dan berkat-berkat daripada Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini, untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kami kembali untuk kami tetap terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi ajarkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau